Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi ini tanggal 13 Oktober 2022. Kita sangat bersyukur, saya selalu bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya Tuhan sempurna. Kita senantiasa dijaga sama Tuhan, dilindungi, bisa dalam keadaan sehat. Kita bisa tidur secara otomatis dalam keadaan sehat. Sampai detik ini sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Yesus Kristus. Kita menyerahkan semua hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus akan menopang hidup kita. Karena kita tahu bukan karena kuat gagah kita, tapi semua andalkan sumber kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang berdosa. Akibat dosa, upah dosa maut. Akibat dosa semua bisa terjadi. Untuk itu kita memerlukan pertolongan Tuhan. Biar tangan Tuhan akan menyertai hidup kita. Pagi ini kita sebentar baca dalam kitab Ayub. Pasal 2 ayat 1-13. Ayub menghadapi hantaman beban berat yang luar biasa. Kita sudah memahaminya pada waktu kita baca kemarin. Ada 10 anak dari Ayub. Semuanya mati. Karena iblis yang mengambilnya. Iblis memberikan cobaan, memberikan tantangan pergumulan hidup dalam kehidupan kita begitu berat. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Dalam firman Tuhan katakan dalam Sakaria 4 ayat 6 dikatakan ayat 6b, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Karena setan iblis itu adalah roh. Dan kita andalkan roh Tuhan akan melawan dan kita duduk diam. Dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, kamu diam saja, aku berperang ganti kamu. Biarlah kita selalu duduk diam, dekat dengan Tuhan. Kita minta kekuatan Roh Kudus akan menopang hidup kita. Sebab dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita menghadapi jalan buntu. Tapi kalau kita melangkah bersama Tuhan, jalan buntu, Tuhan akan berikan jalan keluar. Kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Karena sumber segala kalanya itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu kita bersyukur dan berharap sama Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Semua kita menyembah kepada Tuhan. Ambil waktu untuk duduk diam, berlutut di bawah kaki Tuhan. Untuk kita berserah total kepada Tuhan. Biar roh Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku, oh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Peperangan ini di dalam dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan Bapak Ibu. Sungguh begitu kita bangun dari tidur, pasti pikiran kita menghadapi dunia bisnis, mungkin menghadapi hutang, menghadapi kesakitan, menghadapi masalah pergumulan. Kadang-kadang ada anak Tuhan yang tidak bisa tidur, terlalu stres. Di dalam dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, tidak pernah berhenti masalah.
Oleh karena itu mari kita datang kepada Yesus, saudara. Sebab Tuhan berfirman dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan dengan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat udara. Ada 4, saudara. Ya, 4 tingkatan, saudara. Musuh kita dalam bentuk roh. Ya, roh iblis. Yaitu pemerintah yang pertama, melawan pemerintah di jagat raya ini, di alam semesta ini juga. Ada pemerintahan iblis, saudara. Ada pemerintahnya, ada pemimpinnya, saudara. Ya, terus kedua, melawan penguasa-penguasa, ada penguasa wilayah iblis. Mantesan ada kecelakaan kereta api, kecelakaan maut di darat, ya, bisa terjadi kecelakaan di laut, bisa kecelakaan pesawat di udara. Semua ada itu. Karena firman Tuhan katakan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan yang keempat, melawan roh-roh udara, roh-roh jahat di udara. Coba ini, saudara. Oleh itu mari kita senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita merasa ada kekuatan, ada ketenangan. Oleh karena itu mari kita minta kekuatan Roh Kudus akan menopang hidup kita. Roh Kudus akan tolong kita. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Di hari keras datang, Kau tetap setia, selamanya kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Kuatkan Bapa, pimpinlah oleh Roh Kudus dalam hidupku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku tak sanggup, ku tak kuat tanpa Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpinlah, peganglah hidupku ya Roh Kudus. Kita minta sama Tuhan, pimpinlah ya Roh Kudus, pimpinlah, pegang hidupku. Kita minta Tuhan, pegang hidupku, sebab aku tidak sanggup, tidak kuat tanpa pimpinan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku pasti gagal tanpa Tuhan, ku pasti menang bersama Tuhan Yesus. Kuatkanlah, pimpinlah hidupku ya Roh Kudus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ialah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Kuatkanlah, pimpinlah
Terima kasih Tuhan. Aku hamba-Mu mau berserah total hanya kepada Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami, segala keilapan kami, salah kami Bapa. Sucikan mulut kami, pikiran kami, hati kami. Sekarang kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan. Biar ribut keras datang, ku dapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Sampai nanti aku hidup bersama Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi itu di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah ampuni, Tuhan mau sucikan segala dosa kami, kekilapan kami, semua salah kami Bapa. Ampuni ya Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin hidupku. Terima kasih Bapa. Kami percaya di pagi indah ini Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sudah sediakan berkat yang berlimpah-limpah. Sebab kami milik-Mu, kami berharga di mata Tuhan. Dan kami mulia oleh karena Tuhan Yesus sangat mencintai kami semua anak-anak-Mu Bapa. Berfirman Bapa, kami siap dengar firman-Mu Ayub pasal 2 ayat 1-13. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurut-Mu sudah berdoa hal. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita diizinkan Tuhan kita baca pagi yang indah ini kitab Ayub pasal 2 ayat 1-13. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah baca Ayub pasal 1 sudah selesai, sekarang pasal kedua. Terus kita makin dalam firman Tuhan supaya kita tahu persis saudara, garis-garis yang Tuhan gariskan. Ya, kebenaran firman Tuhan jangan dilanggar. Dan mari kita selalu dekat dengan Tuhan dan tidak diizinkan sama Tuhan ada celah saudara ya. Jangan berikan celah buat iblis. Kita minta selalu ada pagar ilahi. Seperti yang kemarin saya sampaikan Ayub 1 ayat 10. Supaya Tuhan kan pagari kita sekeliling hidup kita dengan pagar kuasa Roh Kudus. Amin. Saya mau baca Ayub pasal 2 ayat 1-13 dengan firman Tuhan demikian bunyinya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, tekun dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka bertanyalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah.
Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ayat 13 terakhir. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan Yesus. Amin. Kita terima tuh berkat Tuhan, bukan kutuk, tapi berkat damai sejahtera, berkat ilahi. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan Yesus. Itu mari sesuai dengan firman Tuhan kemarin saya sampaikan, supaya kita dipagari dengan pagar ilahi. Dan sesuai dengan firman Tuhan pagi ini, Ayub menerima yang baik dan buruk, tertulis di dalam ayat yang ke-10. Saya ulangi. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Mari kalau kita lihat sini ya, Ayub betul menghadapi hantaman badai kehidupan yang luar biasa. Sudah saya katakan kemarin, waktu kita baca Ayub pasal 1, Ayub punya 10 anak, 7 anak laki, 3 anak perempuan. Tiap hari ini anak bergiliran pesta kalau kita lihat di sini. Ternyata saudara, dunia ini memang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa diambil ditelan. Dan ternyata Tuhan waktu tanya sama iblis, Ayub pasal 2 ayat 2, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi berarti setiap kita diincar sama iblis. Dia menjadi spy, jadi mata-mata mau melihat ini dekat sama Tuhan atau tidak dekat sama Tuhan. Kalau dekat sama Tuhan ada pagar ilahi, seperti Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Oleh karena itu sudah saya katakan, mari kita mau intim dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Sebab kalau tidak, ya saudara, ada celah, iblis bisa masuk, saudara. Jadi kalau Tuhan tidak izinkan, nggak bisa, saudara. Karena itu tertulis dalam firman Tuhan. Coba di ayat yang kelima. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis itu tahu bahwa setiap kita anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan ada pagar. Ada pasukan malaikat Tuhan. Maka iblis berkata di ayat yang kelima tadi, jamalah tulang dan dagingnya, artinya supaya lepas, tidak boleh ada pagar. Kalau tidak ada pagar ilah kita, iblis masuk, saudara. Langsung begitu diizinkan sama Tuhan. Lalu Ayub mengambil di ayat yang ke-7. Kemudian iblis pergi dari depan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepala. Atas izin Tuhan. Jadi artinya saudara, setiap pergumulan kita ini, semua Tuhan Maha tahu. Diizinkan Tuhan setiap pergumulan berat ini, dalam rangka kita mau diuji sama Tuhan. Apakah kita tetap setia? Apakah kita berdosa nggak kepada Tuhan? Makanya Tuhan katakan kan di ayat yang ke-20, kalau kita lihat sini ya, di ayat 22, Ayub pasal 1 ayat 22, Ayub pasal 1 ayat 22 dikatakan, dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Ayub tidak ngomel. Setiap persoalan yang dihadapin tidak pernah ngomel, saudara. Makanya istrinya ngomel, saudara, sampai istrinya ini, makanya Ayub ini kelemahannya, saudara ya. Dalam hal keluarga, dia lemah, tidak mendidik anaknya, pesta semua. Ya, senang-senang duniawi, termasuk istrinya. Istrinya bilang kan di ayat ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Berarti jahat juga istrinya nih, saudara. Berarti dia ada celah iblis. Oleh itu mari kita didik bapak-bapak sebagai imam, baik ibu-ibu yang diciptakan Tuhan sebagai penolong, termasuk anak-anak. Mari kita semua lengkap satu keluarga, kita mau dekat dengan Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau ada kesempatan buat iblis ya, iblis masuk, terjadi pergumulan berat seperti Ayub ini.
ada pagar, tidak bisa tembus. Tapi begitu pagar ilahi dibuka, ya, maka tembuslah iblis masuk, saudara. Seperti Yudas Iskariot. Waktu Yudas, kalau sudah baca di Yohanes 13, masuk ke dalam hatinya, langsung bertindak, saudara. Langsung bertemu, bersepakat dengan orang Yahudi, bersepakat dengan ahli Taurat untuk membunuh Yesus. Demikian kehidupan kita, mari. Jangan beri celah kepada iblis, jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya mau kasih ayat terakhir di dalam Efesus pasal 4 ayat 27. Iblis seperti singa mau mencari siapa yang bisa ditelan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, tapi beri kesempatan kepada Tuhan Yesus. Lawan dia dengan iman yang teguh. Maka mendekatlah kepada Tuhan. Seperti saya mau baca Yakobus pasal 4 ayat terakhir lagi. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tarik tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi arti kalau kita dekat sama Tuhan, maka di ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita makin hari mau cinta Tuhan. Sumber kekuatan kita, sumber segala-galanya datang dari Tuhan Yesus. Jangan berikan kesempatan kepada iblis, tapi senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, kita ada pagar ilahi. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagar ilahi menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, sehingga senantiasa kita ada damai sejahtera, ada sukacita, hidup berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah oleh Roh Kudus Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Biar cobaan pergumulan yang keras datang, ku mau tetap setia dekat dengan Tuhan Yesus. Oleh Roh Kudus kita menjadi lebih dari pemenang. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebelum beraktivitas, mari dekatlah dengan Tuhan. Lawan iblis dengan iman. Maka kita harus kencang dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Supaya kita minta pasukan malaikat Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 8. Berkemah. Akan memagari kita. Sehingga kita ada pagar. Rumah tangga kita diberkati. Pekerjaan kita diberkati. Pelayanan kita diberkati. Apa yang kita kerjakan semua diberkati. Karena kita bersama dengan Yesus. Kita tampil lebih dari pemenang. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.